Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga kita semua masih tetap semangat dan semuanya tetap sehat selalu. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak berhingga. Sebenarnya sedikit sudah kita pelajari waktu kelas 11, tetapi di kelas 12 ini kita akan mengulang kembali supaya lebih lebih mendalam begitu. Baik, kita mulai. Kita perlu menentukan langkah-langkah untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak berhingga. Jadi ini adalah lambang tak hingganya seperti itu. Baik. Langkah yang pertama itu adalah ubahlah limit fungsi itu menjadi bentuknya adalah limit X mendekati tak berhingga seperti ini. Kemudian fx dibagi gx gitu ya. Pertama kali harus dirubah menjadi seperti itu. Baik, yang kedua, tentukan pangkat tertinggi fx dan pangkat tertinggi gx. Jadi variabelnya itu pangkat tertingginya berapa, fx-nya berapa, gx-nya berapa, gitu ya. Gampang. Baik. Yang ketiga, jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, itu sama pangkatnya, maka nilai limitnya itu sama dengan hasil bagi koefisien pangkat tertinggi fx dan gx. Gampang ya. Kalau pangkatnya sama, maka nilai limitnya itu sama dengan hasil bagi koefisien pangkat tertinggi fx dan gx. Gitu. Baik. Jika pangkat tertinggi fx lebih kecil dari pangkat tertinggi gx, maka nilainya sama dengan 0. Oh, berarti bisa ditebak ya kalau limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak berhingga. Iya kan? Baik. Kemudian, jika pangkat tertinggi fx lebih besar dari pangkat tertinggi gx, maka nilai limitnya itu tak berhingga nih. Ini bisa positif tak berhingga, bisa negatif tak berhingga. Itu sama saja ya. Itu sama, nilai limitnya sama dengan tak berhingga gitu. Baik, kita masuk ke contoh pertama, guys. Nah, lihat. Tentukan nilai limit X mendekati tak berhingga 6x pangkat 3 plus X kuadrat plus 2. Ini fx, ini gx. Nah, langkah pertama sudah dilalui. Limit fungsinya sudah berbentuk fx per gx. Sekarang lihat, pangkat tertinggi fx-nya berapa? Oh, ini pangkat 3, pangkat tertingginya. Ini pangkat tertinggi gx-nya juga pangkat 3. Jika sama, maka nilai limit itu adalah hasil bagi koefisien pangkat tertinggi. Oh, berarti nanti pasti hasilnya 6 dibagi 2. Ketemunya 3. Kita coba jawab. Ya. Nah, cara membuatnya ini dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, ini dibagi 1 kan. Kemudian, nah seperti itu, 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah 6, kemudian x kuadrat ini dibagi x pangkat 3 itu 1 per x, ini 2 per x pangkat 3. Bawahnya juga cara membaginya sama. Baik, lanjut. Nah, kalau tak beringgalnya masuk, ini jadi 6. Ini 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, ketemunya 0. Ingat ya, waktu kelas 11 ini juga 2 dibagi bilangan yang sangat besar sekali dipangkatin 3 juga 0. Bawahnya seperti itu. Oh, berarti sama dengan 6 ditambah
dibagi 2, ketemunya 3. Gampang ya. Tuh, tanpa menghitung pun kalau mengikuti langkah-langkah yang tadi dijelaskan pasti sudah tahu. Lanjut. Contoh kedua. Nah, bentuknya juga sudah berbentuk fx per gx. Pangkatnya yang fx itu pangkat 2, yang gx pangkat 3. Oh, pangkatnya lebih besar di bawah. Oh, berarti nanti ketemunya 0 gitu ya. Gampang ya. Tuh. Coba kita jawab. Nah, itu dibagi pangkat tertinggi sama bagi x pangkat 3 per x pangkat 3. Kemudian pembagiannya seperti itu, 6x kuadrat bagi x pangkat 3 hasilnya ini. Ini juga bawahnya juga seperti itu. Sekarang tak beringganya masuk, berarti 6 dibagi tak beringga itu nanti ketemunya 0, gitu kan. Ini juga tambah 0. Ini ditambah 0, ini juga tambah 0, bawahnya adalah 2, yang ini 0, ini 0. Oh, berarti sama dengan 0 dibagi 2, maka ketemunya 0. Gampang ya. Baik, contoh ketiga. Kita lihat. Nah, pangkatnya lebih tinggi yang fx ini. Ini fx, ini gx. Oh, berarti ini nanti ketemunya pasti tak beringga, begitu ya. Kalau menurut cerita langkah-langkah di atas tadi. Kita jawab. Ya, dibagi variabel pangkat tertinggi juga. Itu x pangkat 3. Hasilnya seperti itu. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian ini 6, ini 0, ini 0, yang bawah 0 semua. Oh, berarti 6 dibagi 0 sama dengan tak hingga, gitu ya. Gampang ya. Baik, lanjut lagi. Contoh berikutnya. Nah, ini apakah sudah berbentuk fx per gx? Kan belum. Berarti nanti harus dibuat dulu bentuknya menjadi fx per gx. Kita jawab, ayo. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya ini. Ini sekawannya itu adalah ini plus, ini juga plus, berarti ini kan dikali 1, nggak ada masalah ya. Itu dikali 1. Lanjut. Menjadi seperti itu, akarnya hilang, kemudian ini dikalikan ke dalam nanti. Kemudian menjadi ini 3x-nya habis, 2 dikurangi min 3 itu 5 ya. Nah, ini bentuknya sudah fx per gx. Sekarang saya tanya, fx pangkatnya berapa fx? Oh, pangkatnya 0 di sini, x-nya pangkat 0, yang di sini x-nya pangkat setengah. Tinggi mana? 0 dengan setengah. Setengah kan? Oh, berarti kalau pangkat tertinggi fx lebih kecil dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya nanti sama dengan 0. Gitu ya, menurut langkah-langkah di atas itu. Ingat, gampang ya. Baik. Contoh berikutnya. Nah, seperti itu. Ini juga bentuknya belum fx per gx, maka harus dibuat lagi. Kita jawab. Nah, dikalikan dengan sekawannya kayak tadi, ya. Terus lanjut. Nah, akarnya hilang yang atas, nanti dibuka kurung, terus 4x kuadratnya hilang nanti, habis ya, dikurangi. X dikurangi min 3x nanti menjadi 4x. Coba lihat lagi. Nah, kemudian min 2 dikurangi min 1, itu adalah min 1. Bawahnya sama dengan ini, ya kan? Baik. Sekarang ditanya lagi, yang di atas, yang fx itu, ini pangkat tertingginya berapa? 1 pangkat tertingginya. Bawah, bukan 2, ini di akar. Akar dari ya, kuadrat itu kan berarti kan
juga 1 berarti kan, jadi X pangkat 1. Oh, berarti ini pangkatnya sama. Maka menurut langkah-langkah yang tadi, jika Fx, pangkat tertinggi Fx sama dengan pangkat tertinggi Gx, maka hasil bagi koefisien pangkat tertinggi, oh berarti nanti sama dengan 4 dibagi akar 4 dibagi akar 4, begitu. Kita lihat. Gitu. Caranya sama. Nah, nanti hasilnya begini. Tuh. Ya kan? 4 dibagi akar 4 ditambah akar 4. Ketemunya adalah 1. Gampang? Baik. Contoh berikutnya. Nah, ini akarnya panjang banget gitu ya. Akarnya panjang nih, seperti ini. Nah, kita harus pisah. Ini 4-nya nanti keluar dari tanda kurung. 4, kurung buka gitu ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, 4-nya keluar ini. 4, kalau dikalikan ke dalam kan jadi 4x kuadrat plus 8x. Sama saja ya, yang lain sama tetap. Gitu. Terus kemudian 4-nya ini keluar dari tanda akar jadi 2. Gitu. Lihat. Nah, seperti ini. Ini tadi dari akar 4 itu 2. Begitu kan. Nah, setelah itu dipisah. Pisah. Ya kan. Akar x kuadrat plus 2x. Di sini akar X kuadrat plus 2X dipisah. Nah, supaya seperti ini. Tuh, gitu. Ya kan? Nah, kalau dari sini ke sini saja menggunakan contoh sebelumnya tadi. Ini dari sini ke sini juga menggunakan contoh sebelumnya tadi. Gitu ya. Gampang ya jadinya. Nah, maka langkah selanjutnya silahkan diskusikan dalam kelompok. Nah, nanti setelah selesai baru kita bahas bersama-sama apakah kelompokmu sudah mengerti apa yang kita pelajari pada session ini. Begitu guys. Ya, selamat berdiskusi dalam kelompok. Semoga semuanya dapat jelas dan nanti jika ada yang belum jelas nanti akan saya jelaskan lagi pada episode selanjutnya. Itu saja guys. Thank you.